Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat pagi hari ini tanggal 21 Agustus 2025. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan di mana Kau berikan kesempatan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk bersama-sama mengikuti hikmat pagi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya firman yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau katakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan dari acara awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dengan tema menjunjung kebenaran terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7 yang berbunyi demikian. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, William Wilberforce adalah seorang Kristen yang terkenal dalam memperjuangkan penghapusan perbudakan di Inggris. Meskipun mendapat tantangan berat, tetapi karena kepatuhannya terhadap amanat Tuhan untuk membebaskan manusia dari segala macam penindasan, ia tidak menghiraukan semua itu. Baginya, semua amanat Tuhan harus dilaksanakan apapun yang menjadi taruhannya. Dari ketegaran hatinya yang menjunjung kebenaran, akhirnya ia menjadi salah seorang politisi kaliber dunia yang takut akan Tuhan. Dari segi fisik, penampilannya tidak menarik, apalagi tinggi badannya hanya 150 cm. Namun ia amat disukai orang sebab cara bicaranya yang lembut dan suka humor. Wilberforce sangat gigih dalam memperjuangkan penghapusan perbudakan meski banyak tantangan yang harus dihadapinya. Ia menjadi sasaran segala macam penganiayaan dan fitnahan dari para pedagang budak dan lawan politiknya. Kehidupannya menjadi tidak aman. Ia diserang secara fisik, keluarganya diancam, bahkan ia menjadi sasaran pembunuhan sehingga ia harus menggunakan pengawal pribadi. Wilberforce memang menanggung penderitaan yang berat, namun ia tidak mau menyerah. Ia selalu mengarahkan visinya ke depan untuk melawan kejahatan sosial. Berkat kegigihannya, ia dikenal oleh 60 organisasi yang menyebarkan pesan Yesus dalam kehidupan bermoral. Ia juga menggerakkan perlawanan terhadap pornografi, perbaikan penjara, dan pendanaan sekolah Kristen bagi rakyat miskin. Saat ia sedang sekarat pada 23 Juli 1833, ia menerima kabar bahwa Parlemen Inggris menyetujui undang-undang penghapusan perbudakan dan pemerintah Inggris membebaskan 700 budak. Berita itu sangat menggembirakannya. Ia langsung mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya sehingga ia masih diberi kesempatan untuk menyaksikan hasil dari perjuangannya selama hampir 50 tahun. Tak berapa lama setelah menerima kabar yang menggembirakan itu, Wilberforce meninggal dunia dalam usia 74 tahun dan ia dimakamkan di Westminster Abbey. Sepanjang hidupnya, Wilberforce menjunjung kebenaran sebab ia memahami firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7b. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga didapati sebagai pelaku kebenaran? Pengikut Kristus yang sejati pasti berbuat kebenaran, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengajak kami untuk melihat keberadaan diri kami, mengintrospeksi diri kami. Apakah kami didapati sebagai orang-orang yang benar? Jikalau kami mengaku diri sebagai pengikut Kristus, Kristus yang adalah benar, maka kami juga sudah seharusnya
berlaku benar di dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam keseharian kami, sehingga kami didapati benar oleh orang-orang di sekitar kami. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami utarakan, dan apapun yang kami lakukan, didapati benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Berkati kami semua Tuhan di dalam menjalani hari ini, seluruh rangkaian kegiatan, aktivitas kami, apapun juga yang kami lakukan, kiranya menjunjung tinggi nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ini doa yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Tuhan memberkati Indonesia.